93,3 FM Thompson News Radio. Sahabat Thompson, apa kabar? Pada sore hari ini kita berada di 16:09 waktu Indonesia Tengah. Dan hari ini adalah hari Rabu. Saatnya kita bertemu kembali dengan Coach Adrian Lewis dalam program kita Open Mind with Adrian Lewis. Seperti yang minggu lalu sudah kita bahas, bahwa kita hari ini akan membicarakan satu topik yang menarik, yaitu hidup dengan misi kehidupan. Apa kabar, Coach? Kabarnya luar biasa. Selamat sore Pak Patrick dan sahabat Thompson semuanya ya. Selamat sore. Ya, luar biasa. Tadi pagi, tadi siang sempat hujan di Denpasar, tetapi kemudian panas kembali seperti biasa juga gitu. Nah, Coach, kita hari ini akan meneruskan topik dari apa yang sudah kita bahas pada minggu lalu ya gitu. Dimana kita minggu lalu berbicara soal gimana caranya kita 100% mengambil tanggung jawab dalam kehidupan kita di setiap permasalahan yang muncul, ya kan gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan membahas tentang hidup dengan misi kehidupan. Maksudnya apa nih? Bisa kita mulai dari penjelasan tentang judul yang dipilih oleh Coach Adrian. Oke, thank you Pak Patrick dan para sahabat Thompson ya. Jadi, saya menemukan seperti ini. Banyak orang itu hidup hanya sekedar hidup. Akhirnya yang terjadi, mereka hidup dengan penuh asal-asalan. Yang jadi seperti apa? Ya udah deh, yang penting saya hari ini bisa makan, bisa kerja. Ya udah seperti itu. Jadi seolah-olah menjalani kehidupan hanya sekedar ya udah jalani seperti sebuah rutinitas, tanpa sebuah tujuan, tanpa sebuah misi yang jelas. Nah, ini yang terjadi pada banyak orang, sehingga banyak orang akhirnya kalau ditanya, mereka seringkali berani mati, tetapi kalau disuruh berani hidup, pikir-pikir. Nah, saya percaya dan sangat yakin kalau kita menjalani kehidupan dengan punya sebuah misi, maka kita akan jadi orang-orang yang berani hidup. Kalau hanya berani mati, itu nggak keren. Tapi harus juga namanya berani hidup. Nah, berani hidup ibaratnya kita menjalani kehidupan dengan sebuah misi, sebuah purpose, sehingga kita bisa membawa sebuah perubahan dimanapun kita berada. Kira-kira demikian Pak Patrick ya? Iya, menarik ini. Konsep berani mati, kalau itu gampang ternyata, ya kan gitu. Istilahnya kita melepaskan semua tanggung jawab, melepaskan semua, ya mati aja udah kita kan gitu. Tetapi bahwa ternyata berani hidup itu justru merupakan sebuah keberanian, ya kan, yang kita munculkan pada diri kita untuk menyelesaikan semua tantangan yang ada dalam hidup. Tetapi yang menarik adalah bahwa ketika kita bicara berani hidup, berarti sebenarnya konsep hidup itu bukan konsep yang biasa saja, tetapi kita pingin kalau misalnya hidup itu bisa berkualitas, kenapa kita memilih hidup yang biasa-biasa saja? Kira-kira gitu ya, Coach? Demikian Pak Patrick. Jadi, setuju banget para sahabat Thompson seperti ini. Banyak orang misalkan hidupnya udah dirundung masalah yang berat banget. Akhirnya seringkali merasa nggak ada harapan kan, akhirnya pilihannya biasanya mereka merasa nggak ada jalan, no way out, ya udah mati aja gitu ya. Nah, itu adalah ciri-ciri yang berani mati seperti itu. Makanya ini sorry to say ya, saya banyak diskusi dengan teman-teman, banyak orang yang katakanlah mudah terhasut oleh namanya ajaran-ajaran yang misalkan radikal seperti itu, dan mereka dengan oke lah kita dengan namanya jihad bunuh diri gitu segala macam rasa itu. Nah, karena mereka sebenarnya kalau saya sama teman-teman diskusi itu karena sebenarnya mereka itu nggak berani hidup. Coba berani hidup. Orang berani hidup, depan saya sekarang saya punya masalah. Saya keuangan misalkan katakanlah income saya nggak cukup. Nah, orang berani hidup dia kan mikir beda. Gimana caranya supaya bisa selesai? Nah, jadi berani hidup itu salah satunya adalah cirinya yang minggu lalu kita udah bahas, bertanggung jawab 100%. Tetapi yang sesi kali ini berani hidup itu kita melanjutkan ke tahapan yang kedua, yaitu kita hidup dengan namanya punya misi. Nah, kalau orang yang punya misi, makanya menjalani sesuatu dengan beda. Contohnya begini, saya memberikan coaching, konsultasi kepada contoh katakanlah
para tenaga penjual, mau misalnya contoh katakanlah agent insurance gitu ya. Yeah. Nah, ini akan kelihatan orang-orang seorang agent yang menjalankan bisnisnya mereka karena sebuah misi atau karena sekedar uang. Oke. Nah, saya banyak jumpa seperti ini. Dia menjalankan bisnisnya itu karena uang. Akhirnya apa? Kalau katakanlah dia mau closing polis yang kecil-kecil, Yeah. rata-rata agak ogah-ogahan. Tapi kalau polis besar, semangat. Yeah. Ini juga terjadi oleh para sales. Kalau closingnya besar, transaksi gede, semangat banget. Tapi kalau transaksi kecil, ya udah deh, ala kadarnya. Nah, ini karena mereka mendasari menjalani aktivitas mereka dengan misinya hanya karena uang. Itu sangat kecil sekali. Tetapi kalau misi mereka bergeser, saya menjalani bisnis saya. Bisnis saya ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Tuhan. Yeah. Mau melakukan bisnis saya untuk saya jadi berkat, jadi inspirasi, jadi penolong. Dia akan beda. Dia nggak lagi melihat berapapun namanya nominal yang akan terjadi. Yeah. Nah, ini yang sering saya jumpai. Orang-orang yang juara, orang-orang yang hebat adalah dia mau lakukan namanya, gak lihat namanya hasil, tapi dia akan all out yang terbaik, doing extra mile. Nah, ini mengakibatkan membawa mereka dari transaksi kecil akhirnya membawa mereka pada transaksi-transaksi yang besar. Nah, semua masih dimulai dengan namanya sebuah misi. Demikian Pak Patrick. Oke, kalau berbicara soal misi, memang sering kita berpikir gini, gimana ya caranya kita itu seolah-olah mengendalikan hidup, padahal kan hidup tidak bisa dikendalikan, ya kan gitu. Apa namanya? Tetapi ada satu yang kita sering lupa, bahwa kadang-kadang hidup itu perlu direncanakan. Yes. Ya, mungkin kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi at least kita punya kemampuan untuk merencanakan sesuatu. Soal hasilnya nanti agak belok-belok dikit itu urusannya tergantung situasinya ya. Karena separuh mungkin memang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi bahwa hidup dengan rencana, dengan misi tadi lebih baik daripada tidak punya misi sama sekali. Kira-kira apa yang mesti kita pahami tentang ini? Ya, sangat setuju Pak Patrick. Jadi para sahabat Thompson seperti ini ya. Bicara misi kehidupan, itu bicara kita membuat sebuah grand design di dalam kehidupan kita. Kita misinya mau jadi apa? Jadi misi ini kita punya sebuah misi biasanya jarang berubah karena ini sebuah grand design atau istilahnya kayak blueprint. Contoh katakan lagi nih, kayak kita misalkan mau bangun rumah, tentunya kita mesti bikin blueprintnya kan? Blueprintnya. Blueprint bangun rumah 1 lantai dengan rumah 2 lantai dengan bangun gedung beda. Makin besar kita punya bangunan, otomatis blueprintnya makin tebal. Nah, makanya kita perlu luangin waktu nih. Nah, ini mumpung ini kesempatan akhir tahun 2022. Mari kita luangkan waktu untuk kita berpikir sejenak. Tarik diri kita, berpikir sejenak, apa sebenarnya yang mau saya lakukan di misi dalam kehidupan ini? Saya mau lakukan apa ya? Apa misi saya? Apa yang Tuhan inginkan saya lakukan dalam hidup ini? Itu kan menjadi kita berbeda. Karena misi ini bicara tujuannya dulu nih. Tujuan mau seperti apa nih? Sebelum nanti kita bicara kendaraannya nih. Karena kita mesti tentukan dulu nih green design-nya. Nah, kalau kita tanya, misinya apa? Ya udah deh, misi saya hanya sekedar jalan hidup. Ya udah. Terjadi seperti itu. Makanya hidup kita nggak akan menjadi hidup yang signifikan. Tapi kalau kita misalkan, katakanlah misalkan kita profesinya seorang guru. Tapi saya punya misi. Saya jadi seorang guru di sekolah. Tapi saya punya misi adalah setiap murid saya bimbing akan terinspirasi setiap kali saya mengajar. Mereka akan mendapatkan namanya perasaan sukacita, senang waktu belajar. Nah, itu sebuah misi. Makanya guru seperti ini akan berbeda dengan guru yang jadi guru hanya karena digaji sekedar ngajar. Hasil outputnya beda. Misi membedakan hasil akhirnya seperti apa. Saya teringat dengan sebuah cerita. Ada orang, ini dari saya pernah baca ceritanya. Ada orang punya kecintaan sama seekor kuda. Dia melihara kuda dan dia mau melatih kuda-kuda menjadi jadi seekor kuda-kuda jadi juara. Nah, dia karena dia punya misi berbeda, akhirnya dia melakukan pekerjaan itu atas dasar cinta. Capek nggak? Capek. Lelah nggak? Lelah.
Tapi melakukan sesuatu itu karena dasarnya cinta, dasarnya karena punya misi, atau katakanlah punya passion, akhirnya dilakukan dengan berbeda. Akhirnya nggak lama, setelah berapa puluh tahun, dia jadi orang yang luar biasa. Sama juga, seperti katakanlah kalau kita menjadi seorang tukang bangunan. Kita tanya, kamu lagi bangun apa? Ya, saya yang penting asal bangun bangunan deh. Yeah. Yang penting jadi. Tapi kalau orang yang tukang bangunan dengan sebuah misi bilang apa? Saya mau bangun sebuah istana, di mana nanti istana ini akan dikenang oleh anak cucu saya, dan anak cucu saya akan mengetahui bahwa ini loh kakeknya yang bangun ini. Yeah. Wah, itu sebuah misi. Yeah. Nah, hidup itu hanya